Sastra Mesopotamia adalah salah satu yang tertua di dunia, dan kita memiliki banyak sekali teks yang ditulis dalam aksara Paku. Begitu banyak, bahkan sebagian besar belum pernah terbaca. Awalnya, tulisan ini digunakan untuk akuntansi dasar, tapi akhirnya tulisan Paku digunakan untuk prasasti dedikasi. Prasasti-prasasti ini biasanya berisi persembahan untuk berbagai dewa dan ditempatkan pada benda-benda, patung-patung, dan bagian dari kuil-kuil dewa tersebut. Para raja memiliki prasasti kerajaan untuk sendiri, yang ditulis untuk menekankan pengabdian mereka kepada dewa-dewa tertentu, untuk menunjukkan kesalehan mereka, baik kepada dewa-dewa maupun kepada para pengikut mereka. Prasasti kerajaan ini sering terkubur di dalam fondasi candi. Tulisan Paku-Paku telah ditemukan pada segel silinder. Ini adalah silinder batu kecil yang memiliki permukaan berhias yang kemudian digulung di atas dokumen tanah liat. Tujuan menggulung segel silinder ini adalah untuk meninggalkan kesan pada tanah liat. Segel digunakan untuk menandai dokumen dengan simbol-simbol resmi, mirip dengan cara kita menggunakan perangko dan tanda tangan saat ini. Segel juga dapat digunakan untuk mencegah akses tidak sah ke komunikasi pribadi. Pada awal tahun 2016, ratusan media di seluruh dunia melaporkan bahwa satu set tablet tanah liat kuno yang baru saja diuraikan mengungkapkan bahwa astronom Babilonia lebih canggih daripada yang diyakini sebelumnya, menunjukkan bahwa para pengamat bintang kuno ini menggunakan perhitungan geometris untuk memprediksi pergerakan Jupiter. Para ahli menduga bahwa teknik ini baru digunakan pertama kali pada tahun 1400 Masehi oleh para ahli matematika Inggris dan Prancis. Namun, inilah bukti bahwa hampir 2000 tahun sebelumnya, orang-orang kuno sama majunya dengan para cendekiawan era Renaissance. Dilihat dari sambutan yang antusias di media sosial, penemuan ini telah menangkap imajinasi publik. Penemuan ini secara implisit menantang persepsi bahwa tablet Paku hanya digunakan untuk akuntansi dasar seperti menghitung biji-bijian dan bukan untuk perhitungan astronomi yang sulit. Meskipun sebagian besar tablet pada kenyataannya digunakan untuk pembukuan biasa atau latihan menulis, beberapa di antaranya memiliki prasasti yang menawarkan wawasan tak terduga di dalam detail kecil dan peristiwa penting dalam kehidupan orang Mesopotamia kuno. Baru pada awal abad ke-19 ketika para arkeolog pertama kali mulai menggali tablet tersebut, para ahli dapat mulai mencoba memahami teks-teks ini. Satu kunci awal yang penting untuk menguraikan aksara tersebut adalah penemuan semacam batu Rosetta berhuruf Paku, sebuah prasasti 3 bahasa yang dibuat sekitar 500 sebelum Masehi di situs Basitun Pas di Iran. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Persis, Akkadia, dan bahasa Iran yang dikenal sebagai bahasa Elam. Prasasti ini mencatat prestasi Raja Archaimenid Darius Agung yang memerintah di tahun 521 hingga 486 sebelum Masehi. Dengan mengartikan kata-kata yang diulang-ulang seperti Darius dan Raja dalam bahasa Persia, para ahli perlahan-lahan dapat menyusun cara kerja tulisan Paku yang disebut Assyriologis. Para ahli ini akhirnya mampu menerjemahkan berbagai bahasa yang ditulis dalam huruf Paku di berbagai era. Meskipun beberapa versi awal dari aksara tersebut masih belum dapat diuraikan, saat ini kemampuan untuk membaca tulisan Paku adalah kunci untuk memahami semua jenis kegiatan budaya di Ancient Near East. Dari menentukan apa yang diketahui tentang alam semesta dan cara kerjanya, kehidupan raja-raja Asyur, hingga rahasia membuat rebusan Babilonia. Dari sekitar 500 juta benda beraksara Paku yang telah digali, masih banyak yang belum dikatalogkan dan diterjemahkan. Di sini beberapa contoh yang bagus dan beragam dari beberapa yang paling menarik telah ditemukan. Lalu apa saja yang ditulis dalam tulisan Mesopotamia kuno? Saksikan di Jendela Dunia episode selanjutnya.